Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Mabuk pertama kali adalah mabuk yang paling memusingkan. Jatuh pertama kali adalah jatuh yang paling menyakitkan. Luka pertama selalu menjadi yang terperih. Dan keadaan ini terus berlanjut. Mereka telah hanyut begitu jauh hingga sulit untuk kembali. Kais adalah nama anak itu, nama yang diberikan orang tuanya pada hari ke-15 kelahirannya. Di hari ke-14 kelahirannya, bayi itu telah menyerupai bulan purnama dengan segala keelokannya, memancarkan cahaya ke seluruh permukaan bumi dan mempesona semua mata yang memandangnya. Kais adalah lelaki itu. Ketika usianya mulai beranjak remaja, ayahnya menyerahkan pendidikannya kepada guru yang sangat masyhur akan ketinggian ilmunya. Kais adalah seorang murid yang sangat tekun dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Kais sangat unggul dalam membaca dan menulis. Ketika ia bicara, lidahnya akan menyebarkan mutiara-mutiara kearifan. Betapa menyenangkan bila mendengarkannya bicara. Namun kemudian, sesuatu yang tidak pernah diduga pun terjadi. Suatu hari, sang guru menerima murid baru, seorang gadis yang sangat cantik. Nama gadis itu adalah Laila, berasal dari bahasa Arab Lail, yang artinya malam. Karena di bawah bayangan, rambutnya, wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama yang memancarkan keindahan cahaya. Matanya hitam, dalam dan bersinar-sinar bagaikan mata seekor rusa. Dan dengan satu kedipan, dilentik bulu matanya, ia mampu mengubah seluruh dunia menjadi puing-puing. Mulutnya yang mungil, terbuka hanya untuk mengucapkan hal-hal yang indah. Apabila ada seorang menggodanya, baik dengan kata-kata maupun dengan senyuman, maka pipinya akan memerah, seolah mawar-mawar merah merekah pada pipi yang seputih susu. Hati yang sekeras apapun akan segera mencair begitu memandang keajaiban ciptaan ini. Namun di antara semua temannya, Kaislah yang memiliki hasrat paling besar terhadap Laila. Ia telah tenggelam ke dalam lautan cinta, bahkan sebelum ia mengerti makna cinta itu sendiri. Perasaan Laila pun tidak jauh berbeda. Laila telah jatuh cinta kepada Kais. Api telah menyala di antara mereka dan cahayanya saling memantul di antara mereka. Lantas, apa yang bisa mereka lakukan untuk bisa menjinakkan nyalanya? Tidak ada. Mereka masih remaja, dan remaja menerima apapun yang terjadi pada diri mereka tanpa banyak pertanyaan. Cinta bagaikan bejana anggur yang telah mengisi penuh cangkir mereka, dan mereka meminum apapun yang dituangkannya. Lalu mereka menjadi mabuk karena tidak menyadari kekuatan sang anggur. Mabuk pertama kali adalah mabuk yang paling memusingkan. Jatuh pertama kali adalah jatuh yang paling menyakitkan. Luka pertama selalu menjadi yang terperih. Dan keadaan ini terus berlanjut. Mereka telah hanyut begitu jauh hingga sulit untuk kembali. Mereka terpesona oleh kekuatan gaib yang sumbernya tidak mereka kenali, yang pengaruh sihirnya terlalu kuat untuk mereka lawan. Mereka meminum lebih banyak lagi anggur dari cangkir cinta. Siang dan malam, semakin banyak mereka meminum. Mata mereka menjadi buta dan telinga mereka menjadi tuli
terhadap dunia di sekeliling mereka. Qais dan Laila telah kehilangan diri mereka dan saling menemukan satu sama lain. Orang-orang berkata bahwa cinta pertama adalah yang terindah dan kenangan kebahagiaannya tidak akan pernah mati. Bagi Qais dan Laila, hal tersebut benarlah adanya. Bagi Qais, Laila bagaikan sang matahari yang terbit ke dalam cakrawalanya. Dengan keindahan dan kemilau yang tiada bandingnya, semakin hari ia bersinar semakin terang, menyinari tidak hanya kehidupan Qais, tapi juga kehidupan semua orang yang beruntung bertemu dengan gadis cantik itu. Namun, bukankah semua begitu keadaannya? Tidak ada satupun yang abadi. Semua hal di dunia yang fana ini ditakdirkan akan binasa suatu hari nanti. Sementara sepasang kekasih ini berjemur di dalam kemilau cahaya mereka masing-masing, mendeguk anggur yang memabukkan. Tanpa mereka sadari, semua mata dunia sedang menyaksikan mereka. Apakah orang lain tahu yang terjadi antara Qais dan Laila? Tidakkah orang-orang melihat curi-curi pandang dan tatapan sembunyi-sembunyi yang berlangsung di antara mereka berdua? Mampukah orang-orang membaca isyarat tersembunyi dari cinta rahasia yang mengikat hati mereka berdua? Siapakah yang tahu tentang cinta mereka? Seberapa banyakkah mereka tahu? Tidak ada yang dapat menjawabnya. Sampai suatu hari, di pasar sebuah bisikan terdengar. Qais dan Laila sedang jatuh cinta. Sebuah kabar buruk, orang bilang dapat menyebabkan sebuah kerajaan runtuh. Dan segera desas-desus tersebar ke seluruh kota. Perlahan-lahan, sepasang kekasih ini mulai menyadari betapa butanya mereka selama ini. Orang-orang telah melihat mereka berdua, mendengar mereka bercakap-cakap, melihat mereka tertawa-tawa, dan mereka di dalam kepompong cinta mereka sama sekali tidak menyadari hal itu. Tirai telah terkoyak, dinding telah runtuh, dan kinilah saatnya untuk berbuat sesuatu, untuk menyelamatkan diri dan melindungi cinta mereka. Qais dan Laila berusaha untuk tidak lagi memandang satu sama lain dan mengunci rapat bibir mereka. Namun cinta yang telah terlepas ke alam bebas tidak dapat disembunyikan lagi. Kehati-hatian tidak dapat membungkam sebuah hati yang terbelenggu oleh keindahan sang kekasih. Apa yang dapat dilakukan Qais? Jiwanya adalah sebuah cermin bagi kemilau cahaya Laila. Bagaimana mungkin ia dapat menyembunyikan kemilau itu? Laila bersinar di dalam dirinya bagaikan matahari siang di langit yang cerah. Bagaimana mungkin cahaya benderang seperti itu dapat disembunyikan? Bagaimana mungkin ia dapat berpaling bahkan untuk sedikit pun dari satu-satunya hal yang memberi arti dalam hidupnya? Hati Qais tidak dapat dikendalikan. Sekuat apapun ia mencoba untuk menyembunyikan cintanya terhadap Laila, ia akan gagal dengan menyedihkan. Bersama Laila, ia akan merasakan sakitnya anak panah gunjingan orang-orang. Jauh dari Laila, pedihnya perpisahan menusuknya bagaikan sebuah belati.